Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang anggaran sektor publik. Dan anggota kelompok kami yaitu yang pertama Amanda Kusumawardhani dengan NIM V382 lalu Ananda Haya Clarissa dengan NIM V382 lalu saya sendiri yang juga profil dengan NIM V382 Lalu pokok pembahasan ada 8 pokok pembahasan, yaitu yang pertama konsep anggaran sektor publik, lalu pengertian anggaran sektor publik, pentingnya anggaran sektor publik, fungsi anggaran sektor publik, jenis-jenis anggaran sektor publik, prinsip-prinsip anggaran sektor publik, proses penyusunan anggaran sektor publik, lalu yang terakhir prinsip-prinsip pokok dalam siklus akuntansi. Yang pertama, konsep anggaran sektor publik akan dijelaskan oleh Amanda Kusumawardhani. Silakan. Yang pertama, konsep anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dilakukan. Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik yang pertama, aspek perencanaan, yang kedua, aspek pengendalian, dan yang ketiga, aspek akuntabilitas publik. Lembaga pengawas khusus atau oversight body bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Yang kedua, ada pengertian anggaran sektor publik. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui kebijakan pengeluaran dan perpajakan. Dengan anggaran, pemerintah dapat mengalokasi sumber daya yang langka untuk menggerakkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Secara singkat, anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan beberapa biaya atas rencana yang dibuat atau pengeluaran belanja dan berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut atau pendapatan. Anggaran publik terdiri dari anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional adalah pengeluaran yang dilakukan secara rutin dan tidak menambah kekayaan serta manfaatnya hanya 1 tahun anggaran. Sedangkan anggaran modal atau aset manfaatnya lebih dari 1 tahun anggaran dan menambah kekayaan. Yang ketiga, pentingnya anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara layak terpenuhinya kebutuhan masyarakat tergantung pada keputusan pemerintah lewat anggaran publik. Anggaran dan kebijakan fiskal pemerintah. Kebijakan fiskal adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui sistem perpajakan untuk mencapai tujuan tertentu. Alasan mengapa anggaran publik penting. Yang pertama, alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan masyarakat yang tak terbatas, sedangkan sumber daya alam yang terbatas. Dan yang ketiga, menunjukkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab kepada pemerintah. Yang keempat, fungsi anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama. Anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, beberapa biaya yang dibutuhkan, dan beberapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk yang pertama, merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Yang kedua, merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya. Yang ketiga, mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. Yang keempat, menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
Selanjutnya, anggaran sebagai pengendalian. Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, anggaran digunakan untuk memberi informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien tanpa ada korupsi dan pemborosan. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu yang pertama membandingkan kinerja aktual dan kinerja yang dianggarkan. Yang kedua, menghitung selisih anggaran favorable dan unfavorable variance. Yang ketiga, menemukan penyebab yang dapat dikendalikan controllable dan tidak dapat dikendalikan atau uncontrollable atas suatu varian. Yang keempat, merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran sebagai alat politik. Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Haya. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder atau eksekutif kepada pemberi wewenang legislatif. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan agar dapat memotivasi pegawai. Dan yang terakhir, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR atau DPRD. Masyarakat LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, maka mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain, seperti dengan tindakan massa, melakukan boikot, vandalisme, dan sebagainya. Jenis-jenis anggaran sektor publik. 1. Anggaran operasional. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin. Belanja rutin atau rekrut ekspeditur adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. 2. Anggaran modal. Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi atau modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah. Dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Selanjutnya,
Prinsip-prinsip anggaran sektor publik. A. Otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. B. Komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetaire pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. C. Keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan pembelanjaan pemerintah harus terhimpun dalam dana umum atau general fund. D. Non-discretionary appropriation. Jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. E. Periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik dan bersifat tahunan maupun multi-tahunan. F. Akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi atau hidden reserve yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan, dan inefisiensi anggaran seperti dapat mengakibatkan munculnya understatement pendapatan dan overstatement pengeluaran. G. Jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan. H. Diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Selanjutnya, proses penyusunan anggaran sektor publik. 1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. 2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. 3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. 4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah 1. Tujuan dan target yang hendak dicapai. 2. Ketersediaan sumber daya atau faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah. 3. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target. 4. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan sebagainya. Kalau aspek akuntansi lebih bersifat retrospektif atau pencatatan masa lalu, maka aspek penganggaran lebih bersifat perspektif atau anticipatory atau perencanaan masa yang akan datang. Karena aspek penganggaran dianggap sebagai isu sentral, maka para manajer publik perlu mengetahui prinsip-prinsip pokok yang ada pada siklus anggaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip pokok dalam siklus akuntansi. Arti penting dan keterlibatan pemerintah termasuk juga Pemda dalam proses penganggaran tidak mutlak seperti yang dikutip Sue tahun 1989 mengidentifikasikan 3 pertimbangan ekonomi mengapa pemerintah perlu terlibat dalam bisnis pengadaan barang dan jasa bagi masyarakat. Ketiga pertimbangan tersebut mengikuti stabilisasi ekonomi, redistribusi pendapatan, dan alokasi sumber daya. Keterkaitan ketiga hal tersebut dikarenakan pada umumnya sektor swasta hanya menyediakan market goods, sedangkan sektor pemerintah pada umumnya berkewajiban menyediakan pure public goods dan partial public goods. Pertimbangan pertama dan kedua umumnya hanya dilakukan pemerintah pusat, sedangkan pertimbangan ketiga dapat dilakukan oleh Pemda. Atas ketiga pertimbangan itulah
anggaran digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan atas penerimaan dan pengeluaran dana dalam rangka pencapaian tujuan akhir pemerintah. Dalam persoalan estimasi yang perlu mendapat perhatian adalah terdapat faktor uncertainty atau tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. Besarnya mata anggaran pada suatu anggaran menggunakan 9 item budgeting akan berbeda pada input-output budgeting, program budgeting atau zero-based budgeting. Di Indonesia, proses perencanaan APBD dengan paradigma baru menekankan pada pendekatan bottom-up planning dengan ketat mengacu pada arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat, program pembangunan nasional atau Propenas, rencana strategi Renstra, dan rencana pembangunan kawasan RPK. Sinkronisasi perencanaan pembangunan yang digariskan oleh pemerintah pusat dengan perencanaan pembangunan daerah secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 dan 108 Tahun 2000. Pada pemerintah pusat, perencanaan pembangunan dimulai dari penyusunan Propenas yang merupakan operasionalisasi GBHN. Propenas tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk Renstra. Berdasarkan Propenas dan Renstra serta analisis fiskal dan makroekonomi, kemudian buat persiapan APBN dan BPK. Sementara itu di tingkat daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota, berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 108 tahun 2000, pemerintah daerah disyaratkan untuk membuat dokumen perencanaan daerah yang terdiri atas Propeda atau Renstra. Penjabaran rencana strategis jangka panjang dalam PPKD tersebut dilengkapi dengan yang pertama, pertimbangan yang berasal dari hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah pada periode sebelumnya, masukan-masukan dan aspirasi masyarakat. Yang ketiga, pengkajian kondisi yang saat ini terjadi sehingga bisa diketahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang sedang akan dihadapi. Lalu tahap ratifikasi anggaran. Tahap ratifikasi anggaran adalah tahap pengesahan suatu dokumen negara anggaran yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki manajerial skill, namun juga mempunyai political skill, salesmanship, dan planning building yang memadai. Lalu yang selanjutnya tahap pelaksanaan anggaran atau budget implementation. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Dan yang tahap terakhir ini adalah tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran. Sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.